Hai semua, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Saat ini kami akan melakukan pendakian Gunung Cermai yang merupakan atap tertinggi Jawa Barat. Jalur Trisakti Saderehe menjadi pilihan kami karena merupakan satu-satunya jalur pendakian yang memiliki sabana dan ladang edelweiss yang sangat indah. Seperti biasa, perjalanan kami mulai dari kota Bandung menuju base camp Gunung Cermai via Saderehe yang berada di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Namun sebelum ke base camp, kami mampir dulu untuk cek kesehatan di rumah Pak Dokter yang lokasinya sekitar 10 km sebelum ke base camp Trisakti Saderehe. Kami tiba di rumah Pak Dokter sekitar jam 5 pagi. Dan ternyata di sebelah rumah Pak Dokter terdapat warung makan. Lumayan lah, bisa sekalian sarapan sambil antri cek kesehatan. Setelah selesai cek kesehatan, kami pun bergegas menuju ke base camp atau homestay Kang Dian, yang lokasinya berada tepat di samping kantor registrasi pendakian. Sekedar info, Kang Dian yang merupakan pemilik homestay ini juga merupakan petugas base camp, yang mengurusi proses registrasi para pendaki. Orangnya sangat baik dan sangat ramah saat melayani para pendaki baik dari sebelum dan sesudah pendakian. Untuk registrasi pendakian, kita diwajibkan melakukan booking online ke website resmi Taman Nasional Gunung Cermai, lalu melakukan registrasi ulang ke base camp dengan membayar SIM-AXI sebesar Rp95.000. Untuk info lengkap biaya pendakian, ntar kami tulis di deskripsi ya. Atau kalau mau lebih jelas, bisa kontak langsung ke nomor WA Kang Dian. Ada hujan, sama kalau mau summit harus dipakai soalnya lebih dingin di depan. Terus untuk sampah emang kita nggak bongkar-bongkar, kasihan udah di packing. Tapi sampah jangan disimpan di atas, bawa lagi turun di sini. Nanti kita beresin di sini. Untuk hari ini ada tim ranger kita 2 orang, Adul sama Kang Pahru. Dia pakai seragam hijau lumut, di sini ada namanya. Dia standby di naik bareng. Nanti besok turun bareng. Oh, sekarang bareng sama kita? Iya, nanti ada yang udah naik duluan 1 orang, nanti terakhir mungkin jam 12 atau jam 11 sweeper ke atas. Jadi nanti 2 orang di atas untuk hari ini. Nanti bisa komunikasi ke ranger. Pakai yang tadi itu, hati ya, itu? Bisa ke HT, bisa langsung komunikasi ke orangnya. Dia ikut camp. Oh ya. Kalau campnya ada yang di 6 sama di 8, mungkin di 8 1 orang, di 6 1 orang. Siap. Dia pakai seragam nanti. Oke. Jadi kita dapat ini ya. Untuk ke pick up saya ambil nama Nopi untuk dipanggil nanti ke pick up ketua rombongan. Ini sama trash bag. Iya. Sejumlah sama ini. 2. Kurang? Cukup lah. Nanti kita turun ditukar jadi sertifikat. Iya. Sertifikat rumah. Sertifikat. Pertanggungjawaban saya kalau saya perbolehkan, tapi dengan penerbangan yang radiusnya tidak terlalu jauh. Siap. Setelah semua proses registrasi beres, kami pun segera naik ke truk atau mobil pick-up yang akan membawa kami menuju base camp Kebon Raja yang lokasinya berjarak sekitar 7 km dengan estimasi waktu tempuh sekitar 50 menit sampai 1 jam. Ini udah jalan. Nah, cat atas sekali. Nah. Semua, batu-batu semua. Setelah perjalanan melewati jalur yang relatif menanjak dan rusak parah, melewati ladang warga, akhirnya kami tiba di base camp Kebon Raja. Ini kita udah sampai di base camp atas Kebon Raja ya. Ini suasananya seperti ini. Kita gila. 54 menit 6,65 di ketinggian 1283, sekitar 1300-an. Luar biasa. Kita udah sampai di sini nih. Ini areanya seperti ini. Di sana ada. Area base camp ini cukup nyaman dan luas dengan fasilitas yang cukup lengkap. Di sini kami sempat istirahat sebentar sambil melakukan persiapan akhir sebelum mulai pendakian ke area camp pos 8 Kawah Burung. Di sana ada yang camp tuh. Dan ini ada warung di belakang loket.
Ini kita udah sampai di base camp atas Piazza dei Re. Tadi dari base camp bawah tuh naik pick up sekitar sejaman lah, ajur-ajuran jalannya. Dan ini sekarang udah jam 10 siang. Kita mau mulai start ke sana, lewat sana. Udah mulai rame. Oke lur, kita mulai perjalanan jam 9.58 dari base camp Kebon Raja. Kita udah kesiangan juga. Ini cukup ramai juga. Yuk kita mulai pendakian ke sini nih. Itu teman-teman udah nunggu. Tadi kita 2 mobil. Ini di ketinggian 1317. Jam 9.59 atau jam 10 lah. Oke. Jawab mantap ya ke atas. Atap Jawa Barat. Mantap. Sekitar jam 10 pagi kami mulai pendakian dari base camp Kebon Raja menuju area camp pos 8 Kawah Burung yang berada di ketinggian sekitar 2670 mdpl. Itu berarti kita akan mendaki dengan elevasi sekitar 1300-an meter dengan estimasi waktu pendakian sekitar 8 jam. Ini ada siapa ini? Mantap. Mantap. Kemana Kang? Kemana? Kita ke Saudara He. Aduh, ngapain naik gunung? Rebahan aja. Mending rebahan ya. Mending rebahan. Di awal pendakian, jalur masih relatif terbuka dan landai melewati ladang warga dengan trek berupa tanah yang makin lama makin sedikit menanjak. Sebelum kita mulai masuk hutan, istirahat dulu di kursi. Teduh, ini enak banget. Panas soalnya tadi. Berangkat siang, jalur kebuka. Ya, masuk hutan ini. Enak teduh. Dan disediain kursi. Enak buat lesehan ini. Tapi kalau kita istirahat lagi, kapan nyampenya? Baru juga mulai. Yuk lah. Itu apa tuh? Jadi ada landai itu sedikit tuh, begitu masuk hutan, disambut langsung nanjak. Setelah melewati batas hutan dengan ladang warga, jalur pendakian pun mulai menanjak perlahan, melewati hutan yang lumayan rapat. Namun sinar matahari masih bisa menembus ke badan. Oh iya, pendakian kami kali ini tidak sendiri, namun ditemani oleh seorang teman bernama Kang Olin yang membantu kami untuk membawa sebagian barang bawaan, terutama air. Mengingat di jalur ini tidak ada sumber air. Oh, di depan landai. Cenderung turun sih. Agak turun dikit. Nggak tahu nih seberapa jauh landainya ke depan. Kalau kelamaan landainya nggak nyampe-nyampe kan? Ngambil kurma. Dapat jalur landai lagi, lumayan lah, biar napasnya nggak ngap-ngapan. Selain Kang Olin, ada juga dulur-dulur gunung dari Bandung yang ikut dalam pendakian ini. Sebagian dari mereka udah berjalan duluan di depan kami, karena memang speed mendakinya jauh lebih cepat ketimbang kami. Maklum, kami kan pendaki slow dengkul retro. Landai, oi. Dan ada suara rame-rame udah sampai puncak kah? Udah sampai area camp ya? Ya, buka tenda aja situ pas satu. Berat tapi ketinggalan berat. Awang gede. Oh, lawang gede. 50 menit. Benar. 50 menit 1 kilo pas. 1512. Pos 1 jam 10.49. Area pos 1 seperti ini. Wah, asik nih buat berapa tenda. Pada sebat dulu. Sebat. Asik. 9 menitan kita istirahat. Ambil napas, duduk-duduk.
mau lanjut lagi. Nyampe istirahat dingin. Yuk, Cak. Kamu ikut turun. Di pos 1 Lawang Gede yang areanya tidak terlalu luas, kami sempat istirahat sebentar sebelum melanjutkan pendakian menuju pos 2 Tegal Jamumu yang berada di ketinggian sekitar 1712 mdpl. Di pos 1 tersebut, kami juga bertemu dengan rombongan pendaki dari Cimahi, yang berarti tidak jauh dari rumah kami. Jalur pendakian dari pos 1 menuju pos 2 masih relatif sama dengan jalur sebelumnya. Trek berupa tanah empuk yang sebagian tertutup serasah yang berserakan, dan sesekali juga terdapat akar pohon yang menghiasi jalur. Sepatunya copot. Treknya landai lagi. Dari tadi tuh treknya naik landai, tapi landainya tuh asa cenderung ke kiri gitu, kayak muterin si gunungnya gitu. Di sepanjang jalur menuju pos 2, kita akan sering menjumpai jalur landai dan sesekali juga ada yang sedikit menurun. Kalau dalam dunia pendakian biasa disebut bonus. Lumayan lah biar bisa sedikit bernafas dan nggak terlalu menguras tenaga terus-menerus. Semangat, sebentar lagi pos 2 katanya. Pendakian ini kami lakukan saat weekend. Itu berarti hari ini lebih banyak pendaki yang mendaki ketimbang hari biasa atau weekday. Biasanya ketika kita akan sampai di pos berikutnya, suara riuh para pendaki yang sedang istirahat di pos akan terdengar. Hal ini tentu membuat kita sedikit makin bersemangat. Jam 4.07 kita nyampe di pos 2. Bisa buat istirahat, duduk-duduk ya, banyak kayu-kayu gini. Oke, sejam 47, jam 48 kita sampai di pos 2. Nggak terlalu luas sih. Ini ada kursi-kursi. Makanya kalau Parah. Ada kasih gede di rumah. Ini gede. Nanti apa? Kita habis istirahat sekitar 15 menitan dan mau mulai lagi. Keburu dingin dan nyaman. Yuk. Lagi-lagi di pos 2 ini kami istirahat sebentar, sekedar melepas tas carrier dan ngemil beberapa cemilan sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 3 Kayu Manis. Jarak menuju pos 3 dari pos 2 sekitar 850 meter dengan estimasi waktu sekitar 1 jam. Jalur pendakian juga masih relatif sama dengan jalur sebelumnya. Hanya saja serasah atau sampah-sampah organik dari dedaunan kering makin terlihat banyak menutupi jalur pendakian. Ini kebalik kan nanti. Oh ini gini. Pendakian via Trisakti Saderehe ini merupakan pendakian kami yang pertama di Gunung Cermai. Selain jalur ini, juga terdapat 4 jalur pendakian yang terlebih dulu dikenal oleh para pendaki. Jalur tersebut adalah jalur Apui yang sama-sama berlokasi di Kabupaten Majalengka dan jalur Linggarjati, Linggasana, serta Paluntungan yang berada di Kabupaten Kuningan. Jalur Trisakti Saderehe ini bisa dibilang jalur terbaru yang dibuka atau diresmikan sekitar bulan Agustus tahun 2022 lalu.
Nama Trisakti Saderehe ini diberikan oleh Pak Sutrisno yang merupakan anggota DPR RI Komisi 4. Menurut beliau, makna Trisakti yang digagas oleh Bung Karno merupakan gagasan dalam membangun Indonesia agar mampu mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan gemah ripah loh jinawi. Makna Trisakti juga memiliki kesamaan dengan pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai, yaitu kelola ekologis, ekonomi, dan budaya. Ini ada lokasi penelitian pengamatan satwa liar. Oh, itu ada kameranya. Dilarang mengganggu alat atau kamera yang terpasang di area penelitian ini. Ini kameranya di sini nih, di lantai biar aman. Mantau hewan yang lewat ya. Sampai di tanjakan curam. Sebelum pos 3. Curam. Mana sih ini? Ke sana. Oh, itu tuh. Tepat sebelum pos 3 terdapat tanjakan curam berupa trek tanah bercampur akar yang cukup terjal. Di tanjakan tersebut juga disediakan tali agar bisa membantu para pendaki melewati trek ini. Sampai di pos 3 Kayu Manis 3 jam 7 menit. Ini areanya kayak gini nih. Bisa buat duduk-duduk, ada disediain bangku-bangku gitu. Kursi bundar. Tadi kita istirahat 15 menitan. Sekarang mau lanjut lagi ke pos 4. Kita makan siang di pos 4. Yuk. Ini tadi kita istirahat 15 menit. Tadi sampai sini jam berapa aja? 3 jam 7 menit, 8 menitan. Ini di 1933, jam 13.22 sekarang. 3,34. Kita jalan lagi. Pos 3 Kayu Manis areanya cukup luas dan terdapat banyak kursi atau tempat duduk yang terbuat dari kayu. Awalnya kami akan istirahat makan siang di sini. Namun ternyata teman-teman belum terlalu lapar dan sepakat untuk makan siang di pos 4 yang jaraknya lebih dekat ketimbang pos 2 menuju pos 3. Tadi dari pos 3 itu nanjak sekali. Nanjak sekali. Terus ini landai. Tapi itu ada nanjaknya sih tetap. Yang katanya landai itu tetap aja ada nanjaknya. Jalur dari pos 3 menuju pos 4 lebih didominasi trek landai berupa tanah empuk yang tertutup serasah. Pepohonan di jalur ini semakin lebat dan rapat, jadi meski saat itu cuaca cukup cerah dan terik, jalur ini masih tetap rindang dan sejuk. Bahkan saat kami berhenti sebentar, tubuh kami akan cepat merasa kedinginan. Awas jurang. Oh iya, di kanan kiri jurang ini. Ini awas jurang. Awas jurang gitu kan ini. Awas jurang. Tapi masih lebar, aman. Malam mungkin ya. Malam sama jangan apa? Guyon gitu. Oh, ini di pinggiran maksudnya. Ya. Jadi pinggiran ini nih. Jadi dia di pinggir gini jalannya. Kasih pembatas nih. Soalnya emang ini pinggir jurang banget nih. Terus kalau dari arah turun lari, wassalam. Kita minta di pos 3 dulu dah. Sampai di pos 4 3 jam 47 menit 48 detik. Areanya lumayan luas ya dan datar tuh, kayaknya enak buat tenda pun bisa.
luas banget. Oke, kita sampai di 3 jam 48 menit 13.46. 3,9 kilo 2033. Wow, ini areanya cukup luas. Luas dan rata, datar, enak buat ngecamp. Pengorbanan cinta. Ini. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Din, istirahatnya sejam ini, lama banget. Istirahat makan siang. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi ke pos berapa? 5 ya? 5. Yuk. Oke, kita jalan. Ini udah 5 jam. Pas ini jam 3 ini. Kita jalan dari pos 4. Gak tahu nanti sampai ke Burung jam berapa. Gelap kayaknya. Langsung makan tidur aja udah. Yuk, kita di 2033. Kita masih sekitar 500-an lagi. Kita udah sepi. Oke. Setelah makan siang dan istirahat sekitar 1 jam di pos 4 Pengorbanan Cinta, kami pun kembali melanjutkan pendakian menuju pos 5 Buyut Ketuk yang berada di ketinggian sekitar 2217 mdpl. Habis istirahat dikasih langsung nanjak. Ini landai dikit langsung nanjak lagi. Males ya untuk memulainya. Emang gitu sih, emang kadang suka males untuk memulainya, Mbak. Curhat. Memulai lagi. Curcol ya. Akhirnya setelah dari tadi nggak ada matahari, ketemu matahari. Hangat. Ini jalurnya udah mulai semak-semak berakar. Masih terus menanjak. Matahari udah mulai muncul. Jalur pendakian dari pos 4 menuju pos 5 bisa dibilang jalur terpendek kedua dari kesemua jalur, yaitu sekitar 550 meter. Meski begitu, trek dari pos 4 menuju pos 5 didominasi trek naik dengan kemiringan yang lumayan terjal. Apalagi setelah istirahat cukup lama di pos 4, pendakian menuju pos 5 pun terasa seperti berat dan cepat lelah. Sampai di pos 5 jam 41 menit Buyut Ketuk. Ini dia, pos 5-nya kecil ya? Cuman segini ya? Pos 5. Hah? Naiknya lumayan. Iya. Mas Andre, 5 jam 42 menit 5,4 kilo 2180. Nih sampai di sini. anak-anak udah pada naik pos 6. Oh, di sini udah 2217. Wah, lumayan berarti. Kita nggak istirahat di pos 5 karena masih strong. Kita lanjut. Yuk lanjut naik terus. Tapi bagus ya? Kanan kirinya bunga. Bunga. Ini sebenarnya bunga banyak di kebun-kebun biasa, cuman karena di sini ramai. Terus banyak banget. Di pos 5 Buyut Ketuk kami tidak istirahat dan memutuskan untuk melanjutkan pendakian menuju pos 6 Sumber Hidup yang berada di ketinggian sekitar 2312 mdpl. Jalur inilah yang menjadi jalur terpendek dari semua jalur, yaitu sekitar 500 meter dengan estimasi waktu tempuh sekitar 1 jam. Di jalur ini, vegetasi hutan mulai sedikit berubah dari pepohonan yang rapat menjadi tanaman lebat penuh dengan bunga yang sedang mekar. Nah, bentar lagi nyampe di pos 6.
Udah sampai di ini apa, tanaman-tanaman. Kalau dulu pas saya zaman kecil sih ini kayak tanaman bawang-bawangan gitu buat masak-masakan. Tapi ini banyak banget jadi bagus ngumpul gitu. Tuh bagus banget pas mekar-mekarnya. Menurut Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Bapak Teguh Setiawan, jalur baru Trisakti Saderehe ini sebelumnya merupakan jalur ilegal, sebab belum ada pos dan pengawasan meski sudah dilalui oleh para pendaki sejak tahun 2019. Oleh karena itu, untuk meminimalkan kecelakaan akibat pendakian ilegal, jalur ini pun diajukan untuk dikelola secara resmi. Hingga akhirnya, jalur pendakian Gunung Ciremai via Trisakti Saderehe ini diresmikan secara sah pada tanggal 25 Agustus 2022. 6 jam 4 menit kita sampai di pos 6. Apa tadi? Sumber urip. Ini pos 6 tuh area camp ya. Tapi areanya miring ya. Miring-miringnya. Jadi disarankan kalau pas cuaca nggak bagus, disarankannya ngecamp di sini. Nah ini karena cuacanya kemarin dipantau bagus, jadi kita mau lanjut ke pos 7 dan semoga nyampe di 8. Ini 6 jam 4 menit tadi. Barusan saya matiin. Lupa jam 4 lebih 3 menit. 6 jam 5 menit di 5,75 kilo 2250 kita sampai di pos 6 ini. Areanya seperti ini. Cukup luas dan ini biasanya buat ambil air di sini. Di pos 6 kita nggak istirahat, kita lanjut ke pos 7 karena kita masih strong ya. Nah, ini katanya tanjakannya mantap nih. Yuk mari kita nikmati. Jalur pendakian selepas pos 6 bisa dibilang jalur pendakian yang sesungguhnya. Meski treknya masih berupa tanah empuk bercampur serasah yang cukup nyaman di kaki, namun tingkat kemiringan jalur makin menanjak ketimbang jalur sebelumnya. Sesekali juga bertemu trek tanah kering yang angkat sangat berdebu saat kemarau. Pengen wagyu soalnya kalau hagyu nggak mungkin. Kalau apa? Pengen wagyu soalnya kalau hagyu untuk video nggak bisa. Hakyu. Wah ini nih ada macam kayak kanopi ya, bivak alami, rantingnya kayak masuk alat semacam ruangan teleportasi. Naik terus, luar biasa. Makin ke atas, jalur makin menanjak terjal, melewati vegetasi rapat dengan bunga-bunga warna putih yang makin lama makin lebat dan terlihat makin cantik. Sempat tergoda untuk berhenti sejenak untuk menikmati tempat ini sambil take beberapa foto dan video, karena memang bunganya sedang cantik-cantiknya.
Terlihat beberapa kayu besar yang roboh dan menjadi spot estetik untuk take foto. Apalagi cahaya matahari yang menyinari lewat sela-sela pohon dan ranting makin membuat suasana makin terasa syahdu. Namun karena waktu yang semakin sore, kami pun terpaksa untuk terus melanjutkan pendakian agar tidak keburu gelap saat tiba di area camp. Itu lautan awannya mantap, itu kelihatan kenceng geraknya. Ini timelapse sebentar aja udah jadi, itu bagus. Itu Kang Oli tuh, kasihan. Harusnya ditinggalin makan apa? Kurma ya udah. 7 jam 23 menit kita sampai di pos 7. Iya, aku lidikin lama banget. Areanya kecil ini pos 7 ya. Tapi dari sini ada view-nya tuh bagus. Itu porternya. Iya. Yang satu udah di atas. 7 jam 25 menit. Jam 5.23 6,6 kilo 2486. Aduh. Aduh, kita naik dikit dari pos 7, mau istirahat di sini nih. Alam Sutra nih, Alam Sutra. Mana? Citayam ya? Istirahat di atas pos 7. Tuh view lautan awannya tuh. Kita udah di atas awan tuh. Tuh sunsetnya mulai asik tuh. Makan sebat dulu, sebatnya kita ini sebat Gangler. Menyehatkan. No nikotin ya. Di pos 7 Tanjakan Cita-Cita, kami sempat istirahat cukup lama untuk memulihkan dan mengumpulkan tenaga kembali. Karena jalur pendakian menuju pos 8 bakal sangat berat dan menjadi jalur pendakian yang sangat menguras tenaga. Trek pendakian yang sangat terjal berupa tanah keras, kering, sempit, dan berdebu menjadi tantangan sebelum tiba di area camp pos 8. Di beberapa titik terdapat tali untuk membantu pendaki melewati jalur yang menjadi trek terberat di sepanjang pendakian Gunung Ciremai via Trisakti Saderehe ini. Meski begitu, vegetasi berupa ladang Edelweiss yang sangat luas dan cantik membuat kami sering berhenti untuk menikmati keindahannya. Apalagi saat itu bertepatan dengan momen sunset yang sangat cantik dan jarang kami temui selama pendakian. As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. So, udah summit itu. Ini dapat ini bagus. Udah sampai di landai ini. Nah itu masih ada after sunsetnya. Sebentar lagi sampai nih. Semoga aja. Setelah melewati tanjakan terakhir dan terberat sesudah pos 7, trek berubah menjadi landai, melewati ladang Edelweiss yang cukup luas. Itu berarti sebentar lagi sampai di area camp pos 8 Kawah Burung. Akhirnya di layar panjang 33 menit kita sampai di Kawah Burung. 2670 mdpl nih areanya, campnya udah rame. Ya. Oke, mantap. Kita ini jam ini jamnya. Jam 8.31, setengah 7 pas. 8 jam 33, 8 jam setengah, 7,17 kilo, 2628, beda dikit. Ini area campnya udah cukup rame oleh pendaki. Dan itu bagus banget. Hari sudah gelap ketika kami tiba di area camp pos 8. Teman-teman lainnya sudah mendirikan tenda dan segera menghangatkan tubuh, sedangkan kami masih menunggu teman kami yang membawa tenda. Ini kita belum datang Reporternya, tendanya nyantai. Ini ngomong langsung banyak ininya. Dingin. Itu ada yang summit tuh. Gimana, Dok? Dingin?
Malam makin larut dan suhu di pos 8 makin dingin. Bahkan bunga es mulai bermunculan di atas tenda. Tangan udah mulai membeku dan mati rasa. Tubuh pun terasa sangat-sangat menggigil. Sampai akhirnya teman kami datang setelah 1,5 jam menunggu. Syukurlah. Akhirnya 1,5 jam kita nunggu tenda datang. Syukurlah, yang penting selamat. Aduh, tadi lost kontak hati. Ini udah jadi es ini. Ini lihat di sini, udah jadi es nih. Bening-bening ini. Beku dong. Nyala enggak? Oke. Ini akhirnya sampai. Sip. Udah, taruh sini. Malam ini kita langsung masak ini sudah dibuat. Bikin daging, banyakin protein karena tadi dihajar trek yang luar biasa. Teman-teman lainnya sudah mulai tidur, sedangkan kami baru mau makan malam. Tubuh yang menggigil kedinginan pun perlahan mulai menghangat. Entah besok kami bisa ikut summit atau tidak. Yang jelas saat ini kami fokus menstabilkan suhu tubuh, makan lalu istirahat. Ganti energi yang hilang tadi sama makan. Pagi, ini kita ada di Kawah Burung, mau summit ke puncak sana tuh. Ini udah agak siang sih, jam 8, jam 8-an. Soalnya tadi malam dingin banget, jadi tidurnya teh nggak nyenyak. Jam 6-an baru bangun. Ini kita mau mulai jalan, ya. Oke lor, kita mulai. Kita pencet di 7 jam 7.45. Kita mau menuju ke sana tuh. Kita lihat kira-kira treknya seperti apa. Yuk, jalan. Sekitar pukul 8:04, kami memulai summit dari area camp pos 8 yang berada di ketinggian sekitar 2.600 mdpl menuju puncak Ciremai yang memiliki ketinggian sekitar 3.078 mdpl. Itu berarti kita akan mendaki dengan elevasi sekitar 400 meter. Dari area camp Kawah Burung, jalur pendakian berada di sisi kiri, lalu bertemu dengan jalan setapak yang menanjak melewati ladang Edelweiss yang cukup rapat. Sebenarnya waktu ideal untuk summit adalah jam 3 atau jam 4 pagi, dengan alasan agar tidak terpapar terik matahari yang mulai menyengat meski masih pagi. Selain itu juga bisa menikmati sunrise di puncak Ciremai. Namun karena semalam kami tidak cukup istirahat, mau nggak mau summit pun jadi kesiangan. 26 menit kita sampai di puncak bukit pertama. 26 menit di 360 meter 2778 kita di sini udah kelihatan nih. Setelah melewati bukit pertama, jalur pun berubah menjadi landai dengan view Gunung Ciremai yang terlihat sangat jelas berada di depan kita. Inilah yang menjadi pembeda dengan jalur lainnya. Selain satu-satunya jalur yang memiliki sabana yang cukup luas dan indah, jalur Trisakti Saderehe ini juga merupakan satu-satunya jalur yang bisa melihat Gunung Ciremai secara jelas dari dekat. Bersyukur cuaca saat itu cukup cerah meski angin lumayan kencang.
Sekalipun terpapar teriknya sinar matahari, setidaknya hembusan angin yang bertiup membuat badan terasa dingin dan segar. Kondisi seperti inilah yang biasanya membuat kita terlena dan lalai untuk tetap memakai pelindung kepala atau kulit. Sehingga tanpa disadari, paparan sinar matahari akan membuat kepala menjadi pusing dan kulit jadi gosong, bahkan bisa rusak. Itu sebab penting untuk selalu membawa penutup kepala seperti topi atau payung. Setelah melewati jalur landai, trek pun perlahan semakin menanjak ketika kita bertemu pepohonan cantiki yang terlihat kering. Kalau menurut info yang kami peroleh, tempat ini pernah terjadi kebakaran yang mengakibatkan pohon-pohon ini menjadi kering atau mati. Meski begitu, pohon-pohon bekas terbakar ini sejujurnya malah terlihat makin eksotik dan cocok buat spot foto. Makin ke atas, jalur makin menanjak terjal berupa trek pasir bercampur batu. Kalau kalian pernah ke Gunung Guntur atau Rinjani, kalian pasti tidak akan asing dengan trek ini. Medan yang miring dengan trek pasir ini bakal membuat pendaki sedikit kewalahan saat melangkah. Kabar baiknya, saat bertemu dengan trek pasir ini, itu berarti sebentar lagi akan sampai puncak Gunung Cermai. Atap Jawa Barat, Cermai lewat Sadirehe. Ini pas 2 jam. Bawa atas, Pip. Sini, Pip. Mundur lagi. Jatuh. Jam 9:46, 1,55 kilo, 3034 di sini ya. Kalau di sini 3078. Kita matiin dulu, kita save dulu. Agak deketan dong, coba. Nih, area puncaknya dikit nih. Dan itu kawah burungnya di sana. Area puncak Cermai via Trisakti Sadirehe ini cukup kecil dan relatif miring. Saat pagi hari biasanya para pendaki akan antri untuk berfoto ria dengan plakat puncak Cermai ini. Beda dengan saat kami tiba pada siang ini. Beberapa pendaki udah mulai turun dan puncak pun sudah mulai sepi. Meski cuaca sangat cerah, angin di puncak Cermai ternyata masih cukup kencang, sehingga rencana menerbangkan drone pun menjadi gagal. Meski begitu, tidak mengurangi sukacita kami saat mencapai dan menikmati keindahan puncak Cermai dengan segala panorama alamnya yang sangat cantik dan luar biasa. Setelah cukup puas menikmati puncak Cermai, kami pun kembali turun ke area camp untuk makan siang. Sebelum packing perlengkapan camping, lalu melanjutkan perjalanan turun menuju base camp Kebon Raja. Udah sampai di tenda lagi. Tadi turun mah cepet, 50 menit, ngabret ya. Sekarang kita mau masak cuanki sama mau goreng kentang sambil nungguin cuanki masak. Oke, gimana kita? Nah, demikian pendakian kami di Gunung Cermai via Trisakti Sadirehe ini ya Lur. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video pendakian kami berikutnya. Bye-bye!